Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 17 sebagai berikut. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita mempersiapkan hati saat ini untuk mendengarkan firman Allah dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 457 bait pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdoa. Bapa yang dari dulu hingga sekarang dan bahkan sampai selamanya akan terus menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya bagi kami orang percaya yang berharap kepadamu. Di sini kami datang bukan hanya memuji, memuliakan Engkau Allah yang kudus dan mulia. Kami akan bersama merenungkan sabda-Mu sebagai penguat, pedoman dalam kehidupan kami, di dalam kami mengarungi dunia yang semakin kacau dan parah ini. Oleh karena itu Bapa, tetap hati dan telinga kami arahkan kepada Engkau, agar Engkau dimuliakan dalam pendengaran firman pada saat ini ataupun penyampaiannya. Karena urapan Tuhanlah yang kami butuhkan. Oleh karena itu bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Tuhan menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Hagai 2 ayat 1b sampai 10. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap.
kita mulai pembacaan kita, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua pemerintahan Raja Darius, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yozadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Milikulah perak dan milikulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk. Shalom. Semuanya sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Yang sebelah saya semuanya sehat? Kenapa tidak bersuara? Nah, jangan kalah sama anak kecil ya. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di Minggu Pentakosta yang ke-21 ini, Saudara tetapkan satu tema bagi kita, kuatkan hati dan bekerjalah untuk Tuhan. Sidang jemaat kekasih Kristus, kitab Hagai yang kita baca ini hanya terdiri dari 2 pasal. Merupakan salah satu nabi pasca pembuangan bersama Zakaria dan Maleaki. Nabi Hagai melayani pada tahun 520 sebelum Masehi, yaitu tahun kedua pemerintahan Darius yang pertama, Raja Persia. Itu bisa kita perhatikan di pasal 1 ayat 1, demikian firman Tuhan, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan. Umat Yehuda pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih baru kembali dari pembuangan Babel sekitar 18 tahun sebelumnya. Yaitu diperkirakan 538 sebelum Masehi. Setelah Raja Kores dari Persia mengeluarkan dekret yang mengizinkan mereka pulang dan membangun kembali bait Allah. Ini kita bisa perhatikan di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4 karena ada kesamaannya. Namun Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama,
meskipun mereka memulai pembangunan pada awal kepulangannya sekitar tahun 536 sebelum Masehi, proyek itu terhenti selama 16 tahun. Ya, proyek itu terhenti selama 16 tahun. Misalkan saja GKO Depok 1 lagi ada rencana pembangunan, tetapi terhenti rencana pembangunannya selama 16 tahun misalnya. Bukankah itu waktu yang lama? Ya, waktu yang lama toh? Alasannya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Yang pertama, kenapa bisa pembangunan itu terhenti? Proyek itu terhenti selama 16 tahun. Adanya tekanan politik dari bangsa-bangsa sekitarnya. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Esra 4 ayat 4 sampai 5. Ya. Lalu yang kedua, hasil pertanian mereka itu buruk. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-6 dari pasal yang pertama. Tuhan katakan, kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Dilanjut lagi pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, mereka fokus membangun rumah masing-masing lebih dahulu. Itu ada di ayat yang keempat dari pasal yang pertama juga. Apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Mereka kehilangan semangat rohani. Nah ini, ya, mereka kehilangan semangat rohani. Bagaimana misalnya pembangunan GKO Depok 1? Enggak jadi-jadi pembangunan gereja ini udah 20-an tahun. Mari lekas-lekas langsung pindah gereja. Ya kan? Karena sudah hilang semangat rohaninya. Karena kita butuh kemegahan. Karena kita butuh bangunan yang bisa membuat kita nyaman, tentram, dan adem. Karena ber-AC. Bisa jadi toh, bukan menghakimi. Ya, itu dia Bapak Ibu. Karena mereka merasa Bapak Ibu berdasarkan konteks ini, bait Allah yang baru tidak akan semegah ketika mereka melihat bangunan bait Salomo. Dan ini berdasarkan buku yang saya baca dan yang saya lihat, mereka yang lebih tua, udah pasti kan? Pasti para pewaris-pewaris, para perintis gereja GKO, pasti mengingat secara pembangunan. Benar enggak ya? Benar ya yang di depan kecuali Mbak Yuyun, ya kan Mbak? Ya kan yang benar ya? Opa ingat ya perintis-perintis GKO Depok 1 toh? Karena waktu saya vikaris di sini, saya lihat semua foto-foto lansia ada di pastori yang 2. Dan itu juga ada di ruang pendeta. Pasti ingat. Nah berdasarkan konteks ini Bapak Ibu, mereka yang lebih tua mengingat kemegahan bait Salomo. Dan kini mereka melihat bangunan yang jauh lebih sederhana. Dan itu ada di ayat yang keempat dalam pasal yang kedua. Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukan yang ini seperti tidak ada apanya di matamu. Ya, mereka merasa seolah-olah usaha mereka tidak berarti apa-apa. Bisa saja pembangunan di Depok 1 misalnya enggak ada lagi arti apa-apa. Sudah patah semangat. Makanya Hagai dipanggil Tuhan bukan meninggal artinya mendapat panggilan untuk membangkitkan kembali semangat umat dan para pemimpin. Terutama Zerubabel
bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, atau istilah sekarang bisa kita kenal dengan nama gubernur. Dan Yosua bin Yozadak, imam besar, beserta seluruh rakyat. Makanya Tuhan berkata kepada Hagai dengan 3 kali seruan yang kuat, sesuai dengan nas pembimbing kita tadi. Di mana pemuda? Halo pemuda, tahu yang saya tanya, di mana pemuda? Nas pembimbing tadi di mana? Yang lagi belajar CD, nggak usah tunduk-tunduk kau di situ. Di mana yang baru belajar CD? Nas pembimbing tadi di mana? Pemuda. Ada saya lihat di sini pemuda, nggak usah tunduk-tunduk. Di mana nas pembimbing tadi pemuda? Saya tunggu, nggak apa-apa khotbah saya 2 jam. Palingan nanti oma-oma marah sama saya di depan Pak Pendeta, khotbahnya lama kali gitu. Di mana pemuda? Yang belum nikah lah saya bilang. Jangan, walaupun umur 40 belum nikah ya masih pemuda toh. Karena dulu saya vikaris begitu dibuat majelis. Ya, ayo baca pemuda. Di mana tadi nas pembimbing? Bah, gawat kita ini. Apakah hanya datang duduk diam dengar? Di mana pemuda? Nas pembimbing tadi, saya hanya penekanannya ke situ aja pada saat ini. Di mana pemuda? Hagai, berdirilah dulu pemuda. Bacakan untuk seluruhnya. Ayo, saya tidak melawak di mimbar ini. Bacakan pemuda. Tunjuk sana, tunjuk sini. Ayo, kamu jadi calon penatua toh 2026. Ya kan Bapak Ibu majelis ya. Ayo pemuda bacakan Hagai 2 ayat 5. Terima kasih adik, Tuhan berkati, upahmu besar di surga. Silakan duduk. Jangan malu-malu ya pemuda, saya di mana aja khotbah pemuda ini bangkit malas sekali berdiri. Kalah sama lansia. Ya. Bangkit pemuda. Baca firman, emangnya kamu melakukan apa? Ya kan? Hagai 2 ayat yang ke-5. Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan juga kepada imam besar bahkan seluruh rakyat negeri. Makanya saya bagi yang pertama, poin yang pertama yaitu kuatkanlah hatimu. Sebagaimana lagu pujian yang pernah kita dengar, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus ya selalu menolongmu. Kata kuatkanlah hatimu ini berasal dari akar kata Ibrani hazak, yang berarti menjadi kuat, berani, teguh hati. Hal ini juga sama sebagaimana yang disampaikan Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk meneruskan karya Musa dan menaklukkan tanah perjanjian. Ketika kita bersama tadi membaca Hagai 2 ini Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya melalui hambanya Nabi Hagai memberikan dorongan psikologis, melainkan panggilan iman untuk percaya akan kuasa Allah di tengah keadaan yang tampak mengecewakan. Mereka yang dituliskan di sini, para pemimpin, para pemuka agama, para rakyat negeri, bahkan kita yang hadir pada saat ini juga dipanggil untuk percaya bahwa kekuatan berasal dari Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata menguatkan hati ini kepada kita artinya marilah tetap percaya dan taat
sekalipun hasilnya belum tampak. Karena sumber kekuatan kita ada pada janji Allah. Makanya kita bisa berkata, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Enggak sementara kekuatan dari Tuhan, tetapi selamanya ketika kita masih diberikan nafas kehidupan di dalam dunia ini. Mari kuatkan hati. Sekalipun saat ini mengalami kekecewaan baik di dalam gereja. Ya kan? Bapak Ibu, gereja bisa aja, bait Allah bisa saja pembangunan secara fisik, bisa juga dari eklesia atau kuriake. Kita adalah umat yang dipanggil Allah ya, dari dunia, dari kegelapan menuju terangnya dan menjadi saksinya. Kuriake, kita dipanggil Tuhan menjadi miliknya dan memuliakan namanya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pada saat ini bisa saja para pelayan mengalami kekecewaan. Jemaat lagi dibangun imannya, kerohaniannya, tetapi ada saja yang membuat rasanya dongkol toh. Ya kan? Apalagi pembangunan secara fisik. Ada aja omongan dari belakang, uang gereja habis untuk pembangunan. Sementara diakonia tidak berjalan. Dan paling lucunya kehadirannya hanya Natal dan Tahun Baru. Malu enggak? Halo Bapak Ibu? Kaum Bapak? Halo? Protes. Ya ini harus dihadapi para pelayan Tuhan. Pembangunan gereja secara fisik karena ada yang mau dipercantik di gereja kita, enggak salah. Tetapi ada aja cibiran di belakang, uang gereja habis untuk pembangunan sementara banyak jemaat yang susah. Sementara diakonia berjalan terus. Inilah akibat tidak sering datang ke gereja, hanya Natal dan Tahun Baru. Tahu protes tetapi tidak tahu sumbangsinya enggak ada. Jangan sakit hati Bapak Ibu, karena saya sampaikan kebenaran saat ini. Pembangunan tubuh Kristus secara rohani dikunjungi berkali-kali tetapi tidak akan lagi pijak ke gereja. Karena apa? Ada satu orang, beberapa orang enggak suka kali aku melihatnya. Nah ini Bapak Ibu perlu kita koreksi. Selesai ibadah, ini bukan hanya pembangunan secara fisik, tetapi kepada rohani manusia. Ini. Dan saya rasa aman ya di GKU Depok 1. Ini Bapak Ibu. Saya lagi membangun kerohanian di dalam keluarga saya. Tetapi tidak seakan-akan usaha saya seperti sia-sia. Saya ingin anak saya lebih rajin beribadah. Saya ingin istri saya ingin diri saya juga. Begini. Tetapi anak saya lah yang menjadi pergumulan saya. Anak saya lah yang menjadi permasalahan saya. Dulu sekolah minggu rajin kali. Sekarang meranjak remaja, pemuda. Udah gak pernah lagi pijakan kaki di gereja. Ini Bapak Ibu. Gimana mau terbangun kerohanian umat secara rohani? Ya para pelayan penatua, Tuhan katakan kuatkanlah hati. Para pemimpin di bidang komisi-komisi yang ada, ya kan, PW, Pelpri, lansia. Kalau lansia saya yakin 100%. Karena saya alumni di sini toh. Semangatnya ibadah. Ya, ini dia Bapak Ibu. Atau bisa saja, kan sebentar lagi ada RMCT toh. Ada saja pasti masukan dari jemaat. Ya Tuhan katakan kepada para pelayan, baik bidang komisi jangan saling menyalahkan,
tetap kuatkan hati. Bisa saja dalam setahun ini ada kegagalan. Bisa saja dalam tahun ini ada kemunduran. Tapi Tuhan katakan, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Ya. Mari teguh pada firman Tuhan dan berdoa. Tuhan, pada saat ini saya lagi melayani dia, Tuhan. Saya lagi kunjungan di rumahnya, Tuhan, tetapi ya begitu lagi, Tuhan. Hanya Natal dan tahun baru datang, tetap doakan. Ya. Karena kekuatan iman itu enggak datang dari hasilnya. Kekuatan iman itu datang dari Tuhan yang hidup dan terus bekerja bagi kita sampai detik ini. Amin Bapak Ibu. Itu. Lalu yang kedua, dituliskan bekerjalah. Yang juga saya perhatikan dan saya ambil dari bahasa Ibrani ma'asyeh, yang artinya lakukan tindakan nyata. Dalam konteks kitab Hagai, Tuhan tidak hanya minta umat percaya secara pasif, tetapi lanjutkan pembangunan bait Allah. Ini menandakan iman sejati itu berbuahkan tindakan, bukan hanya sekedar keyakinan batin. Umat diminta ekspresikan imannya melalui ketaatan dan kerja yang nyata dan dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Melanjutkan misi Allah dengan kesetiaan. Pekerjaan yang kecil pun bernilai besar bila dilakukan dalam penyertaan Tuhan. Tetaplah Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga tetaplah setia dan taat, kerjakan. Dan ingat Kolose 3 ayat 23, aku mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Apa Bapak Ibu? Seperti untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu tujuannya bekerja, melayani, menunjukkan ketaatan setelah Tuhan menguatkan atas segala pergumulan, permasalahan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, tetaplah bekerja, tunjukkanlah kesetiaan, ada tindakan yang nyata tanpa diam sebagai orang yang percaya. Enggak akan sia-sia Bapak Ibu bila tetap kita kerjakan dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ini yang perlu kita pelajari. Tetaplah bekerja. Omongan-omongan cibiran-cibiran yang belakang, biarlah itu tetap tinggal omongan. Atau juga nanti ketika sudah jadi ada ibadah ucapan syukur, atau juga dia akan melihat hasil kinerja Bapak Ibu, para penatua ataupun seksi pembangunan yang ada di GKU Depok 1. Hal ini juga Bapak Ibu mau mengajarkan kepada kita ketika Tuhan berkata bekerjalah, janganlah hanya berhenti di rapat dan rencana. Lakukan pelayanan dengan setia walau kecil hasilnya. Karena Tuhan bilang apa? Setia pada perkara yang kecil, lalu pada perkara yang besar. Karena kita terlalu sibuk misalnya pada rapat. Biasanya kan adu argumen itu toh. Tapi enggak ada realisasi. Rencana tinggal rencana. Tapi Tuhan bilang bekerjalah. Jadi salahkah rapat Pak Pendeta? Saya tidak ada katakan rapat itu salah. Bisa saja di dalam rapat perencanaan, bisa saja keputusan, bisa saja ya segala pemikiran-pemikiran lah, pandangan-pandangan. Apalagi untuk pembangunan gereja secara fisik ataupun pembangunan iman umat yang ada di GKU Depok 1. Dan akhirnya juga Bapak Ibu, hal ini kata bekerja. Tuhan mau lihat kita semua orang percaya dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan sesuai talenta kita. Aku nggak ada talenta aku Pak Pendeta.
Kalau nggak ada, hati-hati Bapak Ibu bilang nggak ada. Ya Ibu Yani nggak ada talentanya. Ketawa. Ibu Yani ada talentanya tidak? Oma-oma ada talentanya? Apa yang? Ya yang? Pengajar ya. Kalau dibilang calon penatua udah lewat usianya ya kan yang ya, kalau menasihati. Yang bapak-bapak talentanya apa? Jangan bilang sebat ya. Nanti kena dari sini. Apa bapak-bapak talentanya? Bapak-bapak. Apa talentanya bapak-bapak? Suami Ibu Lia, apa talentanya Pak? Ketawa, saya serius bapak-bapak. Apa talentanya suami Ibu Lia? Bukan sebat atau yang gini-gini itu, hati-hati. Jangan ketawa ke pemuda di situ. Ya kan? Karena di LP Tanjung Gusta khususnya untuk anak-anak banyak yang kasus begini, pemuda. Karena saya juga aktif penginjilan di LP dulu sebelum Vikaris, ya. LP Tanjung Gusta kasusnya lebih banyak ini, tahu ini kan? Gelek, tahu gelek, tahu Bapak Ibu? Yang pemuda tahu gelek? Gak usah kau bersandiwara di situ, ganja, narkoba. Ini banyaknya di LP anak begini. Ini termasuk pembangunan kerohanian anak-anak pemuda kita Bapak Ibu. Jangan hanya mabuk-mabukan, hedonisme. Tapi giliran suruh ibadat, jawab sendirilah rekan-rekan pemuda. Ya kan? Ini dia. Bekerjalah sesuai dengan talenta kita. Ada pembangunan di GKO Depok 1. Bisa saja Inang Sirait jago masak saksang. Mari berikan saksang. Ya kan? Atau Inang Simamora jago masak ikan mas arsik. Biar semangat tukangnya dimasakkan ikan mas arsik. Atau yang dari Ambonnya Ibu Lia. Yang rica-rica itu ya. Pak Pendeta talentaku masak, bekerjalah itu juga Bapak Ibu. Talenta Bapak Ibu bernyanyi, buktikanlah bernyanyi. Jangan hanya grup Batak, baru hanya nyanyi di situ, tunjukkanlah. Bila kita bukan hanya di gereja bernyanyi, tetapi di rumah juga kita menjadi penyembahnya Tuhan. Ya kan? Bila perancang, rancanglah yang terbaik untuk fisik GKO Depok 1. Bila sebagai perancang, rancanglah apa yang akan dilakukan untuk kebangunan rohani umat Tuhan yang ada di Depok 1. Jangan tahu banyak mengkritik, kinerja kosong. Amin Bapak Ibu. Ini. Dan yang terakhir, Tuhan katakan kepada kita, Tuhan, aku menyertaimu. Inilah inti dari seluruh nubuat Nabi Hagai. Penyertaan Allah adalah dasar eksistensi dan teologis umat Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan adalah sia-sia. Ungkapan ini juga Bapak Ibu menggemakan janji yang sama kepada Musa dan Yosua dalam Keluaran 3 ayat 12 dan Yosua 1 ayat 9. Di mana penyertaan Allah menjadi jaminan keberhasilan pelayanan. Bukan kekuatan manusia. Penyertaan Tuhan bukan sekedar rasa aman, tetapi jaminan nyata bahwa Allah bekerja di tengah umatnya, menggenapi rencananya, dan rohnya bekerja di antara umatnya, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Bapak Ibu penatua bisa melayani karena Tuhan yang menyertai. Saya bisa berdiri di mimbar ini, bisa melakukan pelayanan di GKO Rancaikek karena Tuhan menyertai. Seluruh para pengurus komisi yang ada, ibadah pelpri, PW, pemuda, ya remaja taruna, lansia, kita bisa melayani karena penyertaan Tuhan. Bila ada orang yang merasa karena hebatku, karena titelku, karena kekuatanku, jatuh Bapak Ibu. Terus terang. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Karena Tuhan udah bilang dalam Yeremia, jangan mengandalkan manusia. Ya.
Aku kan jago. Seberapa banyak pun IPK Anda, pemuda-pemudi, para pelayan di bidang-bidang komisi, kalau memang tidak takut sama Tuhan, Anda jatuh. Ini saya katakan. Merasa sombong, hebat. Saya lebih titik-titik dari Anda. Hati-hati bila kita sudah membanding-bandingkan kehebatan kita. Ada kali lebih baik bersama bergandengan tangan. Ingat logo GKO Bapak Ibu? Apa yang di dalam tulisan itu pemuda? Pemuda lagi yang kena saya buat. Apa tulisan di dalam logo GKO? Nah kan, lansia yang jawab. Pemuda, apa yang isi di dalam logo GKO? Enggak, udah gawat kita ini, Bah. Yang pemuda sebelah kanan, apa? Nah ini, yang malah bapak-bapak yang jawab. Apa pemuda? Supaya lebih baik bergandengan tangan. Ada masalah bersama, bukan masalah gua, sorry. Nah ini bahayanya kita, masih memperlakukan siapa lu siapa? Ini gereja. Gereja yang punya adalah Tuhan. Para pelayan, para umat cukup berjalan bersama tanpa ada menjatuhkan atau merendahkan. Hanya Tuhanlah yang ditinggikan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sungguh kita bersyukur punya Tuhan yang hebat dan perkasa. Amin. Karena apa? Dia Tuhan yang terus meneguhkan iman kita di tengah kekecewaan. Dalam pelayanan di gereja, di dalam keluarga, bahkan masyarakat. Makanya ini tujuan kita melayani apa? Untuk Tuhan senang atau untuk manusia senang? Kalau untuk manusia senang, hati-hati. Tapi kalau untuk Tuhan senang, itulah yang Tuhan mau. Atau di tengah kegagalan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Dia Tuhan yang memberikan talenta untuk kita jalankan dengan kesetiaan dan ketaatan. Jangan pendam talenta Bapak Ibu Saudara. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang terakhir, Tuhan akan selalu ada bagi kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita, tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaannya sempurna dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkau Allah yang memberikan talenta bagi kami untuk jalankan dengan ketaatan dan kesetiaan. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan selalu ada, dulu sekarang bahkan sampai selamanya, sehingga kami boleh terus lakukan pekerjaan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati di kayu gantung, turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari kubur mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk mengampuni orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan syukur kita. Dan sebelumnya kita mendoakan persembahan kita yang diucapkan secara bersama-sama. Terima kasih kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 476 bait 1 dan 2. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita.
Kini kita masuk pada syafaat kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu, di mana hamba-Mu pada saat ini berdiri di mimbar ini, untuk membawa seluruh syafaat umat-Mu, para pelayan-Mu yang ada di GKU Jemaat Depok 1 ini. Berdoa bagi keluarga Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mande, keluarga Bapak Tumpal Perdomuan Hendrianto, keluarga Bapak Jeffrey Aldri Peters, keluarga Bapak Marhadin Gultom, keluarga Ibu Kowita Purnamasari, keluarga Bapak Frederick Ebert David Senduk, keluarga Bapak Mulyadi Manulang, keluarga Bapak Denny Sumlang Juju, keluarga Bapak Helfri Hamci Payer, keluarga Bapak Benhard Ottovian Spesi Warisa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga demi keluarga ini, agar terus menjadi keluarga yang harmonis, karena mereka meletakkan segala sesuatu dasarnya pada firman-Mu, pada cinta kasih dan damai sejahtera Kristus. Apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati, pendidikan anak-anak mereka Tuhan berkati, keberhasilan demi keberhasilan akan mereka raih, karena pengharapan mereka hanya Tuhan yang hidup dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Masalah hidup yang terjadi pada saat ini, Tuhan juga yang menyelesaikan bagi mereka. Biarlah imannya jangan melemah, tapi tetap kuat hatinya, karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dan selalu menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang hidup dan kehidupan keluarga mereka. Bapa, pada saat juga hamba-Mu berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu lagu, pemusik, bahkan tim multimedia. Tuhan, ajar kami untuk setia mengerjakan tanggung jawab kami, dan apapun yang kami lakukan, hanya nama-Mu yang dimuliakan, bukan mencuri kemuliaan-Mu. Apapun juga masalah kami di dalam pelayanan, jangan biarkan kami tercerai-berai, Bapa, tidak satu lagi. Tetapi Tuhan menginginkan kami terus satu, adapun masalah kami selesaikan, karena Tuhan mencintai kasih dan damai sejahtera. Diberkati juga seluruh keluarga kami, menjadi keluarga-keluarga yang tetap juga setia melayani Tuhan, hari ini hingga kami sampai menutup mata kami dari dunia ini. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan Tuhan tuntun, bisa saja pada saat ini mereka sudah lelah Tuhan. Tetapi dalam kelelahan mereka itu mereka akan bangkit, karena Tuhan selalu bukakan jalan bagi mereka, sehingga mendapatkan pekerjaan, mencari uang, segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga, bahkan pribadi mereka semua tercukupkan oleh Allah Sang Sumber Berkat. Bahkan yang mencari pasangan hidup, jangan biarkan mereka mengatur jalannya sendiri, mengatur rencananya sendiri. Biasakanlah Tuhan dalam hati mereka melibatkan Engkau selalu, sehingga yang terbaik, yang seiman, yang sepadan Tuhan berikan untuk pasangan hidup mereka. Keluarga yang mendambakan keturunan diberkati Tuhan, penantian ini biarlah tetap setia di dalam Engkau, dan ibu-ibu yang sedang mengandung diberkati. Biarlah kandungannya sehat, ibunya sehat, bahkan dicukupkan segala biaya di dalam kontrol, bahkan hingga nanti persalinan semua berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan, kami yakin lewat setiap usaha para pelayan-Mu, bahkan keluarganya sendiri yang boleh membagikan kembali firman-Mu itu, kuasa Roh Kudus bekerja dengan hebatnya, sehingga dia pulang kembali, sebab keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pos pelayanan Dalung Bali, Tuhan berkati seluruh para pelayan, bahkan jemaat semakin bertumbuh imannya, tambah-tambahkan juga jemaat, bila perlu juga Tuhan akhirnya akan dewasa, dan segala sesuatunya, mereka terus juga melibatkan Tuhan di sana. Boleh saling bekerja sama dan tidak mementingkan diri sendiri. Berkati Sinode GKU dalam segala programnya. Seluruh para pelayan Tuhan juga akan berjalan bersama Tuhan. Para pemimpin kami, pusat hingga daerah hingga kota Depok ini juga, Tuhan berkati. Mereka baru beberapa tahun ataupun beberapa bulan menjalankan pemerintahan ini. Biarlah terus Tuhan berikan kekuatan, hikmat, agar boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Bahkan rapat kerja majelis tanggal 14 November Tuhan juga berkati. Biarlah seluruh para penatua,
atau pengurus komisi boleh bekerja sama mempersiapkan materi-materi dengan baik sehingga boleh memberikan jawaban yang baik juga pada rapat kerja majelis nanti. Biarlah rapat kerja ini berjalan lancar, diberkati seluruh para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, bahkan diaken, pengurus komisi. Biarlah semuanya berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Konven pendeta 21 November di Bintaro, Tuhan berkati, seluruh pendeta-pendeta akan bersatu, biarlah segala apapun yang dibicarakan hanya untuk menghormati, memuliakan dan mengagungkan nama Engkau Allah pemilik gereja. Sidang MLS yang keempat 2025 tanggal 22 ini di Bintaro juga Tuhan berkati. Biarlah kami semuanya boleh tiba dengan selamat, apapun yang kami persiapkan dipersiapkan dengan baik, biarlah semua juga berjalan baik dan lancar, gedung yang akan kami pakai dikuduskan dengan darah-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mengganggu, baik pikiran bahkan hati, dihancurkan semua oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang sakit dan pemulihan, Ibu Lemina Turnip Sieloho, Ibu Supartinah Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Magdalena Dadiara. Kami bersatu hati Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, sakit ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, karena mujizat-Mu tidak berhenti dari dulu Tuhan. Bahkan sampai sekarang kami akan terus percaya, Tuhan pulihkan, baik kembali keadaannya, beraktivitas sebagaimana biasanya. Bahkan usaha setiap keluarga, Tuhan yang campur tangan di atas segalanya. Jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini, Bapak Dedi Antonius 10 November, Saudara Bambang Tutoko Adi Nugroho 10 November, Ibu Penatua Sarjuni Sudibyo 11 November, Florencia Elizabeth Simatupang 11 November, Nelson Lempo Talisman 11 November, Hans Arya Satya Lase 12 November, Saudari Elizabeth Neforia Lasma 13 November, Saudara Ronald Perdamaian Parhusip 13 November, bahkan Ibu Hana Novika Simanjuntak 15 November. Mereka akan bertambah usia Tuhan. Biarlah rasa syukur itu mereka panjatkan dari mulut mereka sendiri, karena Tuhan terus menyatakan kemurahannya, kebaikannya, bahkan berkat-berkatnya. Berkat-berkat-Mu disediakan selalu dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Apapun yang menjadi harapan mereka pada saat ini, mereka akan gantungkan, sampaikan semua kepada Tuhan agar kehendak-Mu saja yang terjadi bagi mereka. Bapa, untuk suku-suku yang terabaikan, suku Alas, biarlah Engkau yang memanggil orang-orang percaya untuk memiliki beban dan membagikan Injil dengan orang Alas ini. Biarlah dalam segala rintangan tantangan yang terjadi, para penginjil misionaris dikuatkan karena Tuhan menyertai mereka. Bahkan ada beberapa gereja yang akan mengadopsi orang Alas untuk didoakan dan dijangkau. Beberapa jemaat pribumi Alas akan dibentuk. Tuhan tetap bekerja di atas segalanya, kami tidak akan mengandalkan, bahkan mereka juga tidak akan mengandalkan kekuatan mereka, sepenuhnya Tuhan berdaulat memimpin, menyertai, bahkan menolong. Hingga akhirnya pada suatu saat mereka akan mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan imannya akan terus teguh sebab Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa, lindungi kami ketika melakukan aktivitas di sepanjang 1 minggu ini. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, di kantor kami, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami beraktivitas, Tuhan akan terus kami libatkan, kami kuat karena Tuhan selalu ada menyertai kami. Terpuji nama-Mu, doa ini kami sampaikan melalui suatu nama indah, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, mari Bapak Ibu seluruhnya saya undang bangkit dan berdiri. Kita nyanyikan bersama Kidung Kesan 358, bait pertama dan kedua, Tak Kita Menyerah. Tak kita menyerah.
Bapak Ibu, Saudara kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kini kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi sesama setelah Bapak Ibu Saudara menerima berkat Allah. Damai, sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.